suasananya mendung ini karena kebetulan di Pekalongan hujan ini Pak Jona. Jadi tapi saya sangat salut dengan antusias para mahasiswa yang banyak memenuhi di ruang sosial area perpustakaan ya Pekalongan. Saya tidak akan berpanjang kata, lebih baik nanti ada tanya jawab dari teman-teman yang offline maupun online untuk mengikuti acara ini sampai selesai. Besar harapan saya agar bisa dijelaskan secara detail oleh Pak Jona mengenai bagaimana cara akses e-jurnal Cambridge yang kita langgan ini biar cepat untuk titik temu topik yang akan kita cari itu kadang kan kita mencari tentang misalnya COVID atau tentang ekonomi atau tentang pendidikan itu biar yang akan kita cari itu temuannya itu lebih spesifik itu caranya seperti apa. Dan barangkali juga ada kesempatan dari Sivitas Akademika IAIN Pekalongan untuk dapat ikut menerbitkan artikelnya atau karya ilmiahnya di jurnal Cambridge ini. Mungkin ada tips dan caranya seperti apa. Mohon nanti saya minta Pak Jona bisa menjelaskan secara gamblang kepada kami Sivitas Pekalongan. Mungkin yang saya sampaikan hanya itu biar bisa langsung ke inti acaranya, biar nanti lebih baik banyak tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada acara ini. Mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Yogi. Baik, terima kasih Ibu Kepala Perpustakaan Ibu Hajah Junaidi SOSMM atas perkataannya. Kita langsung masuk ke agenda inti ya pada kesempatan kali ini, yaitu pemaparan atau sosialisasi penggunaan e-jurnal dari platform Cambridge ya. Jadi mudah-mudahan bisa disampaikan dengan lebih detail oleh Pak Jona. Namun sebelum disampaikan, saya bacakan atau saya sampaikan sedikit kurikulum vitae pembicara kita pada kesempatan kali ini. Nama beliau lengkapnya adalah Jona Giovanni Harahap. Beliau menempuh master manajemen ya terakhir di Institut Teknologi dan Bisnis Kalbe atau Kalbis Institut di Jakarta, Indonesia. Untuk pengalaman terkait pekerjaan di bidang e-jurnal ini sudah cukup lama dari 2004 ya, kalau di sini dari 2004 bahkan sampai hari ini. Jadi sudah malang melintang di dunia perjurnalan ya, terutama e-jurnal. Monggo Pak Jona kami berikan tempat, waktu, jaringan untuk bisa menyampaikan. Saya tidak tahu ini Pak Yusri, Pak Jona bisa langsung sharing PPT-nya atau tidak, karena tidak bisa saya jadikan co-host gitu, tidak bisa saya jadikan co-host. Khawatir nanti tidak bisa, kalau ada materi yang disampaikan tidak bisa disampaikan, atau kalau mau perlu saya lempar ganti host silahkan gitu. Tapi dicoba dulu Pak Jona. Monggo Pak Jona kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Yogi. Ini tadi saya coba klik share screen, bisa sih Pak? Bisa ya, monggo ya, Pak. Ya, baik Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat pimpinan dari IAIN Pekalongan, dan yang terhormat juga untuk Kepala Perpustakaan, yang terhormat juga rekanan mitra lokal kami, Pak Yusri dari Buana Group. Jadi saya akan coba share screen dulu. Saya akan minta waktunya sekitar 5 menit dulu untuk mengenalkan apa itu siapa Cambridge itu ya. Mungkin masih banyak yang belum mengenal ya. Coba saya akan kenalkan dulu mengenai Cambridge, mungkin sekitar perlu 5 menit saja sebelum saya mendemokannya. Oke. Apakah Bapak Ibu sekalian sudah bisa melihat dari layar screen saya? Sudah Pak. Oh, sudah ya? Oke, baik. Ya, jadi saya akan coba kenalin sedikit mengenai Cambridge. Ya, ini saya coba hide dulu supaya lebih kelihatan. Iya. Jadi kalau Cambridge Unity Press, kita ini sebenarnya sudah berdiri dari tahun 1534. Ya, jadi bisa dibayangkan berapa lama usianya.
kita berdiri atas perintah dari semacam charter dari Raja King Henry VIII, waktu itu Raja Inggris. Jadi kita ditugaskan untuk menerbitkan atau mempublikasikan buku. Namun kita baru menerbitkan buku itu 50 tahun kemudian. Ya. Nah, untuk Cambridge sendiri, kita sebenarnya ada 3 divisi. Ada divisi akademik. Kalau akademik ini maksudnya adalah buku-buku atau jurnal-jurnal untuk perguruan tinggi ataupun organisasi profesional. Ya. Nah, kemudian juga ada IALT. Nah, kalau IALT ini adalah divisi yang mempublikasikan buku-buku untuk pengajaran bahasa Inggris maupun nanti ujian-ujiannya, exam-examnya seperti itu. IALT namanya, English Language Teaching. Kemudian juga ada divisi education. Divisi education ini adalah yang menerbitkan buku-buku untuk primary school, sekolah dasar hingga SMA, ya, atau sekarang itu dibilang kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, sampai 12 ya. Nah, kalau saya sendiri ini dari divisi akademik, jadi mengkhususkan diri untuk perguruan tinggi dan organisasi profesional. Nah, untuk Cambridge Score sendiri itu adalah nama platform online kita, ya. Di sini ada tulisan Cambridge Score, ini platform online kita. Jadi di dalamnya itu ada e-journal, e-books, dan beberapa produk online lainnya. Nah, jadi kita dikatakan adalah penerbit yang tertua di dunia, ya. Kita merupakan bagian integral dari University of Cambridge. Jadi kita punya kantor pusat di kota Cambridge. Kota Cambridge itu sekitar 2 jam perjalanan ya dari kota London. Jadi mirip-mirip dengan Pekalongan lah ya dari Semarang. Nah, kemudian kita sudah ada kantor di 50 negara lebih, tapi untuk operasional sudah di 200 negara lebih. Nah, ini visi kita. Kita adalah not for profit organization. Jadi yang membedakan kita dengan penerbit lainnya, misalnya seperti Elsevier atau Springer, kita adalah not for profit organization, ya. Kalau mereka Elsevier, Springer itu commercial publisher, kalau kita not for profit organization. Jadi tujuan utama kita bukan mencari keuntungan, tapi lebih ke arah pengembangan ilmu dan pengembangan riset. Nah, operasional kita, namun kita sudah secara global di seluruh dunia, dan kita sangat mementingkan kualitas, ya. Dan jadi bukan mementingkan keuntungan saja, tapi kita mementingkan kualitasnya yang lebih kita utamakan. Nah, ini strategi kita. Nah, kemudian di Cambridge ini ada satu badan tertinggi, namanya The Syndicate. Anggotanya ini 18 senior akademik. Umumnya ini dekan atau profesor dari University of Cambridge, ya. Jadi walaupun kami Cambridge Unity Press ini operasionalnya sudah terpisah dari University of Cambridge-nya, ya. Bahkan profit yang kita hasilkan, keuntungan yang kita hasilkan, sebagian kita sumbangkan untuk pengembangan ilmu di University of Cambridge. Nah, tugasnya The Syndicate ini, mereka menseleksi buku-buku baru ataupun jurnal-jurnal baru yang hendak diterbitkan oleh Cambridge, ya. Jadi katakan kalau saya pemenang hadiah Nobel, terus saya ingin menerbitkan buku di Cambridge, terus buku saya itu sudah lolos seleksi editornya, tapi nanti kalau dari The Syndicate ini menolak buku saya itu tidak bakal diterbitkan oleh Cambridge, ya, walaupun katakan saya ini pemenang hadiah Nobel. Jadi ini memang untuk memastikan kualitas buku maupun jurnal kita itu sesuai dengan standar akademik yang tertinggi. Nah, ini beberapa dari anggota dari The Syndicate tersebut. Nah, ini beberapa pengarang buku yang pernah menerbitkan bukunya di Cambridge, ya. Ya, mungkin ini sangat terkenal sekali ya. Ada yang tahu Newton atau Stephen Hawking, apalagi ini Albert Einstein, ya. Nah, ini beberapa pemenang hadiah Nobel tahun 2021 yang menerbitkan buku di Cambridge. Ya. Saya akan langsung ke demokan ke online ya. Saya akan share yang screen yang baru lagi. Oke, ini saya coba hide dulu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan mahasiswa. Nah, ini adalah Cambridge Score, ya. Nah, namun saya akan coba putar video singkat mengenai Cambridge Score.
agar lebih mengenal ya Cambridge Core itu apa. Cambridge Core is the online home of academic books and journals published by Cambridge University Press. It brings together over 34,000 books and over 370 journals across 37 subject areas. Built specifically to satisfy the needs of millions of researchers worldwide, Cambridge Core provides fast, intuitive journeys to content, whether via in-platform searches, library systems, or search engines. Once the desired content is found, convenient display options enable on-screen reading via HTML or PDF. Cambridge Core also provides editors, authors, librarians, and publishing partners. Since launch, use of content on Cambridge Core has increased by up to 25% compared to our previous platforms. User registrations have increased by 24%, and user feedback has been overwhelmingly positive. Comprehensive and ongoing user research is used to develop and hone the platform to keep pace with evolving needs. Thanks to our sophisticated development methods, changes can be created and deployed to the platform quickly and regularly, ensuring that Cambridge Core stays up to date with rapid changes in researcher behaviour and supports new publishing ideas. As our platform continues to adapt and evolve to changing needs and technologies, our commitment will always be to place the customer at the very heart of Cambridge Core. Ya, itu tadi video singkat mengenai Cambridge Core. Nah, jadi ketika kita mengakses Cambridge Core, ini alamatnya www.cambridge yang di paling atas ini, www.cambridge.org/core. Jadi baik kita membukanya langsung dari website Cambridge Core atau mungkin sudah disediakan linknya dari website perpustakaan IAIN Pekalongan, nanti kita akan mendapati tampilan seperti ini. Nah, untuk aksesnya sendiri kita memberikan akses dua macam. Pertama menggunakan IP address dan satu lagi remote access. Remote access ini untuk akses dari luar kampus. Nah, untuk akses di dalam kampus sendiri, selama Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa itu menggunakan internet kampus, seharusnya nanti akan mendapatkan tulisan seperti ini, sebelah kanan atas ini. Sebelah kanan atas ini ada tulisan Access Provided by. Nah, ini kalau kita klik, ada tulisan Access Provided by IAIN Pekalongan. Ya, jadi ini salah satu penandanya. Apakah kita bisa mengakses e-jurnal yang telah dilanggan oleh IAIN Pekalongan ya, perpustakaan IAIN Pekalongan. Nah, ini tandanya. Nah, untuk di dalam kampus dan menggunakan internet kampus itu tidak perlu login ya. Namun kalau kita menggunakan akses luar kampus, ini saya akan tunjukkan seperti ini. Saya akan share screen yang baru kalau dari luar kampus ya. Nanti ya untuk aksesnya dapat menghubungi pihak perpustakaan ya, karena masing-masing kebijakan institusi itu berbeda-beda, jadi bisa nanti menghubungi perpustakaannya. Nah, nanti kalau sudah ingin menggunakan akses luar kampus atau remote access, kita cuma perlu login saja dari luar kampus. Caranya dengan mengklik ini, login sebelah kanan atas, ada tulisan login di sini, ya. Ini diklik. Ya, ini hanya diperlukan saat kita berada di luar kampus, ya. Nah, kemudian pilih login option-nya yang pertama. Login option with your Cambridge Core account. Ya, ini tinggal diklik saja. Sangat mudah sekali. Ya, ibarat kita login ke akun sosial media kita. Nah, di sini untuk akunnya berbasiskan email. Jadi kita masukkan alamat email yang telah diberikan oleh pihak perpustakaan nanti. Kemudian masukin passwordnya. Nah, passwordnya ini case sensitif. Jadi kalau ada huruf besar, dimasukin huruf besar. Tapi kalau bentuknya huruf kecil, dimasukin huruf kecil. Dan ada angkanya, ya. Jadi ini passwordnya ini case sensitif. Jadi kalau memang huruf besar, masukin huruf besar. Kalau huruf kecil, ya masukin huruf kecil. Sudah itu, tinggal klik ini, login. Ya, tinggal klik login. Nanti itu tampilannya akan seperti ini. Nanti saya share screen baru lagi. Itu tampilannya akan seperti ini nih. Bentar. Ya. Ini saya hide dulu. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini.
ya, nanti ada tulisan My Account sebelah kanan atas itu. Kalau sudah login, itu ada tulisan My Account, ya. Ini sama seperti yang saya gunakan saat ini. Jadi saya menggunakan semacam remote access untuk IAIN Pekalongan. Dan nanti juga ada tulisan seperti ini. Ada tulisan access provided by IAIN Pekalongan ya. Setelah kita login menggunakan akun remote access tersebut. Baik. Setelah itu, kemudian ini tanda yang pertama. Ada tulisan ininya, access provided by-nya. Tanda kedua adalah tadi ketika kita menonton tayangan video klip ini, tadi kita melihat bahwa di dalam Cambridge Core ini ada e-journal, ya, ada e-journal kurang lebih 400 jurnal lebih. Kemudian juga ada e-books-nya, kurang lebih 40.000 judul lebih, ya. Namun yang tahun ini itu baru yang dilanggan hanya e-journalnya dari sisi humanities dan social science. Jadi ada sekitar 260 jurnal saat ini yang bisa diakses oleh Civitas Akademika IAIN Pekalongan. Nah, saya akan ngecek untuk aksesnya ini, ya. Saya akan cek. Nah, ini kalau di sini di bawah tulisan Cambridge Uni Press itu ada tulisan What We Publish. Ya, ini diklik. What We Publish kita klik. Oke. Nah, di bawah tulisan What We Publish ini ada tulisan Content Home, Collection Series, Jurnal. Karena jurnal, kita klik jurnal karena jurnal yang dilanggan maksud saya, ya. Nah, ini diklik, ini masih loading, ya. Nah, ketika sudah muncul, ini akan ada tulisan warna biru di sebelah kiri. Nah, ini nama-nama jurnal di sebelah kiri ini, ya. Nah, kemudian di sebelah kanan ini adalah tandanya. Kita bisa akses atau tidak, ya. Jadi kalau ada tulisan get access warna biru, ini berarti jurnal tersebut memang tidak bisa kita akses karena memang belum dilanggan, ya. Nah, untuk melihat yang bisa diakses, ini saya ada di sini ada filter, ya. Ini saya klik saja, saya klik subscribe, ya. Jadi ini untuk filter jurnal-jurnal apa saja yang saat ini sudah dilanggan. Nah, jadi ini beberapa jurnalnya, ya. Jadi sebelah kiri ini nama jurnal. Dari sebelah kanan itu tandanya apa seperti ini. Nah, saya akan buka salah satu jurnal top kita, namanya Journal of Global History, ya. Jadi ini tandanya ya, akses tanda centang warna hijau. Saya akan buka salah satu jurnal yang dilanggan, namanya Journal of Global History. Nah, seperti ini. Ini saya akan buka. Ya, saya buka. Ketika saya klik, ini saya akan dimasukin, maksudnya saya akan masuk ke homepage, ya. Jadi tidak hanya kita saja mungkin yang punya homepage atau company. Nah, jurnal juga punya homepage, ya. Nah, ini adalah homepage dari Journal of Global History, ya. Di sini akan ditulis, ada kelihatan tulisan akses, subscribe, artinya telah dilanggan. Kemudian ada tulisan content open access. Nah, terus di sebelah kanannya biasanya ada tulisan ini, ada indeks impact factor-nya. Jadi untuk Cambridge sendiri, walaupun kita terindeks di indeks yang lain, misalnya Scopus, namun kita lebih mengedepankan impact factor ya di website Cambridge Core ini. Ya. Jadi bisa dilihat sini, jurnal ini termasuk ranking nomor 1 dari 101 jurnal lainnya dalam kategori history. Ya, jadi ini merupakan salah satu top jurnal kita. Nah, kemudian saya akan terangkan beberapa feature yang ada di homepage dari Journal of Global History ini. Yang pertama, kita bisa mencari khusus di Journal of Global History ini saja. Misalnya saya ketikkan keyword Indonesia. Ya, Indonesia, saya akan coba searching. Ini tinggal tekan enter atau klik kaca pembesar ini. Ya, seperti ini. Seperti ini. Nah, ternyata memang ada beberapa artikel mengenai Indonesia. Nah, untuk Cambridge Core, kita juga menyediakan fasilitas untuk mempersempit pencarian, ya, ada di sisi sebelah kiri.
Ya, di sini sebelah kiri. Nah, ini saya bisa batasi di konten yang hanya bisa saya buka full tag-nya saja di sini, atau konten yang saat ini sedang dilanggan. Ya, jadi saya klik only show content I have access to. Nah, ini untuk membatasi konten yang bisa kita buka full tag-nya atau yang sedang dilanggan atau sudah dilanggan ya. Jadi ini saya centang only show content I have access to. Ya. Nah, di sini saya coba buka salah satunya artikelnya ini. Ya, seperti ini. Jadi ini tampilan salah satu artikel full tag-nya. Ya, seperti ini. Nah, oke. Nah, saya masuk lagi ke homepage dari Journal of Global History ini. Saya klik lagi Journal Global History ini. Saya masuk ke homepage-nya lagi. Nah, keunggulan kenapa kita berlangganan e-jurnal daripada kita langgan jurnal cetak adalah kita bisa mengakses artikel hingga beberapa tahun ke belakang. Ya, di samping kita bisa akses artikel yang terbaru. Nah, untuk jurnal di Cambridge, kita bisa mengakses secara secara umum itu dari tahun 97 yang paling lamanya. Tapi mungkin ada beberapa jurnal yang tidak sampai tahun 97. Mungkin ada yang dari tahun 2000 atau tahun 2010 dan seterusnya. Ya, untuk ngeceknya kita bisa melihat di sini. Kita klik all issue di sini ada tulisan all issue. Ya, jadi kalau jurnal itu kalau volume menunjukkan tahun dia terbit, kalau isu menunjukkan berapa kali dia terbit dalam setahun. Jadi mirip seperti majalah ya. Isu itu menunjukkan berapa kali dia terbit dalam setahun. Nah, ini saya akan klik all issue-nya. Atau mungkin nanti ada tulisannya all volume seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat tahun 2020-an hingga yang terbaru ya, 2022 itu tandanya tanda centang hijau akses. Berarti kita bisa buka. Tahun 2010 ini 2010-an masih ada akses juga. Berarti masih bisa kita buka full tag-nya. Nah, ini tahun 2000-an. Berarti di tahun 2000-an ya, di sebelah kanan tanda tulisan akses itu ada tanda positif atau plus. Ini saya klik. Nah, saya scroll ke bawah. Nah, ternyata untuk jurnal ini kita bisa mengakses artikel yang paling lama hingga tahun 2006 maksudnya. Ya. Di sini kelihatan, kita bisa akses hingga 2006, hingga yang terbaru. Ya, jadi di sini kita bisa melihat, jadi kalau kita ingin mengetahui seberapa lama kita bisa akses artikel lama dari jurnal tersebut, kita harus masuk ke homepage dari jurnal tersebut. Ya, terus klik all issue atau all volume. Nah, di samping itu, di homepage dari jurnal ini, kita juga bisa menemukan fitur ini, most cited. Di sini, setelah all issue ada tulisan most cited. Ini artinya artikel-artikel dari jurnal ini, Jurnal Global History ini yang paling banyak dikutip. Baik itu dikutip oleh artikel dari jurnal lain, ataupun dikutip di sosial media, ataupun di media. Ini kalau saya klik, nah seperti ini. Jadi ini adalah fitur kalau kita ingin mendapatkan artikel dari jurnal ini, Journal of Global History ini yang paling banyak dikutip orang. Ya, di sini kita bisa dapatin. Ya, bisa dilihat sini. Nah, Cambridge saat ini kita kerjasama dengan pihak ketiga namanya Almetric. Ya, Almetric ini kalau ada lingkaran-lingkaran warna-warni seperti ini indeks dari Almetric ya. Kalau kita klik salah satunya yang ini, nah ini akan dibawa ke halaman baru. Nah ini tampilannya seperti ini. Jadi Almetric itu semacam indeks yang melacak seberapa populer atau seberapa terkenal dari artikel atau dari judul e-books yang ada di Cambridge ya. Ya, di sini saya bisa lihat ada demografinya juga. Nah, semakin banyak warna-warninya ya, ini menunjukkan semakin banyak media yang menyebutkan mengenai artikel ini ya. Di sini bisa dilihat ada news, ada blog, ada Twitter, ada Facebook, ada Wikipedia. Nah, itu kenapa lingkarannya ini warna-warni ya. Jadi kalau semakin banyak warnanya, berarti semakin banyak
media yang menyebutkan. Nah, kalau ininya, angkanya ini adalah indeks juga, jadi ada perhitungannya ya. Sama seperti impact factor, ada perhitungannya. Ya, ini kalau most cite. Nah, seperti ini. Nah, di samping most cite, di homepage jurnal, kita juga bisa mendapatkan informasi most read. Most read itu paling banyak dibaca. Nah, seperti ini. Biar kalau tidak ada di atas ini, ya, kalau tidak ada di atas ini, ya, kita cek di sebelah kanan. Ya, di sini ada tulisannya most read. Most read ini artinya paling banyak dibaca atau paling banyak di-download, diunduh ya. Nah, jadi umumnya kalau paling banyak dibaca itu, maksudnya kalau paling banyak di site, kan kalau kita ingin mengutip, kita harus baca dulu. Jadi makanya dia ada tampilan ini juga ya. Ada tampilan Altmetric-nya juga ya. Ini untuk yang paling banyak dibaca ya. Nah, ini paling banyak dibaca. Kemudian untuk beberapa jurnal juga mereka juga mencantumkan fasilitas kita bisa mengecek artikel yang paling baru. Di sini di sebelah kanan most cite ada latest issue, open access article, ada first view artikel. Nah, first view ini artinya artikel yang paling baru dari Journal of Global History ini. Ya. Ini kalau saya klik, nah arti dari first view ini artinya artikel dalam jurnal ini itu sudah melalui proses seleksi, sudah selesai proses peer review dan sudah diterima di Journal of Global History ini. Namun artikel ini belum tahu letaknya itu di isu yang keberapa ya. Jadi belum ditaruh isunya itu mau diterbitkan ke isu berapanya ya. Jadi itu artinya first view artikel yang paling baru. Nah, kemudian di samping feature first view di dalam homepage jurnal kita juga bisa mendapati informasi bagaimana cara submit artikel ke jurnal tersebut ya. Di sini di information ya. Information ini kita klik. Ini kita klik. Nah, di sini ada scope jurnalnya. Di sebelah kiri ada informasi mengenai prosedur atau mengenai informasi mengenai seluruh hal mengenai Journal of Global History ini. Nah, ini semua ini sebenarnya harus dibaca ketika kita memang ada rencana mengirimkan artikel ke Journal of Global History ini. Namun yang saya akan fokus adalah di sini. Instruction for author ya, di sini tulisan instruction for author. Nah, ini adalah panduan utama bagi seorang author. Author itu sebutan kita bagi yang hendak mengirim ke artikel ataupun yang hendak menerbitkan buku ya. Jadi author itu sebutan kita bagi yang hendak mengirim artikel maupun yang ingin menerbitkan buku. Nah, ini. Jadi ada guideline-nya. Jadi ini wajib dipelajari ya. Nah, kembali ke halaman awal Cambridge Core. Ini saya tinggal klik tulisan Cambridge Core, saya akan dibawa langsung masuk ke halaman Cambridge Core. Nah, di Cambridge Core kita juga menyediakan akun secara gratis untuk personalisasi ya, akun semacam akun penyimpanan virtual di Cambridge Core. Ini bersifat free, ini bisa dibuat oleh siapapun saja. Syaratnya hanya perlu menyediakan alamat email saja. Caranya, ini saya akan terangin dulu caranya. Saya akan share yang baru screen-nya. Ya, di sini. Nah, ketika kita masuk ke halaman Cambridge Core, nah, ini kita ada tulisan sebelah kanan atas itu register. Ya, ini diklik. Lama untuk bikin akun personal di Cambridge Core ini hanya mungkin sekitar 2 menit saja ya. Nah, yang ada tanda bintang ini ya, tanda bintang ini wajib diisi. First name masukin nama pertama kita, last name masukin nama terakhir kita. Kalau memang tidak punya nama terakhir atau nama kedua, masukin nama pertama juga tidak apa-apa. Nah, ini yang wajib email ya. Email harus kita cantumin, masukin. Nah, kemudian country kita cari Indonesia. Ya, Indonesia. Ya. Nah, kemudian di bawah kolom country ini ada tulisan, ada pertanyaan. Are you affiliated with an organization? Kita jawab yes, ya.
kita tulis nama institusi kita, IAIN Pekalongan. Pekalongan ya. Walaupun tidak ada muncul auto suggestion, kita tetap tulis IAIN Pekalongan ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, are you an instructor? Nah, ini bagi dosen ya. Kalau mahasiswa atau pustakawan, klik aja no. Kalau dosen, kalau memang dijawab, diklik yes, ini akan diminta halaman ini, profile di website kampus ya. Saya lihat beberapa kampus di Indonesia sudah ada dosen-dosennya itu ada profilnya di website kampusnya. Tapi kalau yang memang belum ada, ini jawab no saja, tidak apa-apa ya. Jawab no saja, jadi tidak perlu diisi. Nah, kemudian ORCID ID nggak ada bintangnya, nggak usah diisi. Nah, kemudian password ya. Password ya. Password masukin 8 karakter, harus ada huruf besar, huruf kecil, dan harus ada angka. Huruf besarnya cuma perlu 1 aja, minimal 1 aja huruf besar. Terus ulangi lagi ya passwordnya kalau sudah. Nah, yang ini wajib dicentang ya, karena ini mensyaratkan yang bikin akun ini usianya 16 tahun ke atas. Nah, kalau yang bawah opsional atau sukarela, boleh dicentang, boleh tidak. Karena yang ke bawah, yang kedua ini lebih ke arah kalau kita ingin mendapatkan informasi terbaru dari Cambridge. Setelah itu, klik register. Biasanya nanti akan tulisan muncul successful, nanti akan dikirim link activation ke email kita. Dan kita harus mengklik link activation tersebut dalam waktu 24 jam. Ya. Nah, kalau sudah diklik link activation ya, cara loginnya hampir mirip dengan remote access. Ya, kita tinggal klik login. Ya, kemudian pilih yang pertama ini, login option. Namun, kalau kita sedang di luar kampus dan menggunakan akun remote access, kita tidak bisa login menggunakan akun personal kita. Ya, jadi akun personal ini hanya bisa kita gunakan saat kita berada di kampus. Ya, nah, kemudian ini tadi masukin lagi email yang tadi kita daftarkan, kemudian klik passwordnya, terus klik login. Ya, kalau sudah berhasil, nanti akan muncul seperti ini, hampir mirip juga. Ini coba ya, sebentar ya, saya hide dulu. Oke, nah akan ada tulisan seperti ini, My account. Nah, sekarang saya akan langsung mendemokan cara penelusuran di Cambridge Store ya. Nah, sini di kolom pencarian ini saya bisa ketikkan keyword, misalnya saya ketikkan keyword Islam ya. Kita ya. Ketika kita mengetikkan keyword, itu akan muncul auto suggestion. Auto suggestion mirip kalau kita searching di Google. Ya. Jadi auto suggestion ini akan mencocokkan keyword kita ke nama judul e-books atau nama jurnal. Ya. Nah, kalau tidak ingin pakai, kita klik di luar. Kita klik di luar ya. Kita klik di luar supaya hilang. Nah, seperti itu. Ya. Saya ketikkan keyword. Nah, keywordnya ini jangan lupa harus dalam bahasa Inggris. Nah, kalau Islam ini adalah kata internasional ya, jadi diakui dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian setelah keywordnya ini kita ketik, jangan lupa ini dicentang. Only set content I have access to ya. Ini wajib atau kudu dicentang, diklik. Kenapa? Karena ini untuk membatasi pencarian kita hanya yang sudah dilanggan atau sudah istilahnya sudah dibeli ya. Kalau e-journal kita bilang dilanggan ya. Sudah itu tinggal tekan enter atau klik kaca pembesar ini. Ya. Saya kaca pembesar, saya klik. Ya, seperti ini. Ada 3.000 judul 3.000-an hasil pencarian yang muncul. Nah, karena kita ingin membatasi di jurnal ya atau artikel, ya, artikel itu bagian dari jurnal. Nah, di sini yang pertama ini sudah untuk refine search. Jadi kita bisa gunakan fasilitas refine search untuk mempersempit pencarian. Nah, ini yang pertama akses. Jadi ini sudah dicentang otomatis karena tadi dari awal kita sudah centang only show content I have access to. Nah, kemudian Cambridge juga sangat mendukung gerakan open access atau open research, di mana ada beberapa jurnal kita yang open access maupun ada e-books kita yang open access atau ada jurnal yang mengandung open access ya. Tandanya ini lambang gembok terbuka warna merah.
Nah, kalau kita ingin tahu yang open access, kita ini bisa centang ini, ya. Kita bisa centang. Nah, kemudian setelah itu content type, ya. Karena yang saya ingin cari adalah artikel, saya klik artikel. Seperti itu. Dia akan otomatis. Jadi tadi dari 3.700-an, sekarang 3.600-an. Nah, kemudian kalau kita tahu nama pengarang artikelnya, kita masukin namanya. Saran saya masukin nama belakangnya saja. Itu biasanya lebih presisi atau lebih tepat, ya. Kemudian jangan lupa diklik kaca pembesar ini. Ya. Kemudian publication date. Kita ingin membatasi seberapa lama artikel yang kita tampilkan. Ini coba saya batasi di 12 bulan terakhir. Nih, last 12 months saya batasi dari 3.000-an lebih, sekarang tinggal 200 saja, 200 artikel, ya. Setelah itu misalnya saya ingin memasukkan keyword tambahan, apakah bisa? Ya, bisa, dimungkinkan di Cambridge Core. Caranya bagaimana? Ini saya scroll ke bawah dulu, di sebelah kiri, saya scroll ke bawah, ya. Nah, ini ada tulisan tag, ya. Jadi kalau keyword tambahan kita masukin di sini, ya. Saya misalnya masukin keyword tambahannya Indonesia. Nah, syaratnya kita bisa memasukkan keyword tambahan adalah keyword tersebut harus ada di auto suggestion yang ditampilkan, ya. Ini saya masih cari, ada nggak keyword Indonesia? Ternyata ada. Ini ada keyword Indonesia, ya. Jadi ini bisa saya gunakan. Jadi kalau keywordnya ini tidak ada yang muncul, berarti keyword tersebut harus kita ganti dengan keyword yang lain, ya. Jadi kalau nanti walaupun kita keywordnya itu muncul, tapi artikel yang berhubungan dengan keyword tersebut tidak ada, mungkin hasil pencariannya juga 0, bisa jadi. Nah, namun ini ternyata ada, ya, yang berhubungan dengan keyword Indonesia, ada 6. Ini saya akan coba buka yang pertama, ya. Judul artikelnya Sekolah Islam as Symbol of Indonesia Urban Muslim Identity, ya. Ini saya klik. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini kalau saya klik judul artikelnya, ini saya akan langsung dibawa ke halaman full tag-nya, tapi full tag HTML seperti ini, ya. Ini langsung halaman full tag HTML-nya. Nah, mungkin nanti ada yang menanyakan, atau mungkin nanti ada yang coba kenapa dia ditambahkan keywordnya tapi ya hasil pencariannya tetap 0. Nah, kenapa artikel ini muncul ketika saya tambahkan keyword Indonesia? Karena seperti ini. Di setiap artikel itu ada tulisan keyword. Nah, seperti ini. Ini ada tulisan keyword, ya. Jadi setiap artikel itu punya keywordnya. Nah, keyword Indonesia itu ada di dalam artikel ini. Nah, ini ternyata keyword tersebut ada di artikel ini. Nah, itulah salah satu alasan kenapa artikel ini, saya coba back lagi. Nah, seperti ini, ya. Kenapa ketika saya masukin keyword Indonesia di sini, di tag ini, itu muncul 6 artikel ini, ya. Karena artikel ini memiliki keyword Indonesia, seperti itu di sini, ya. Ya, seperti itu. Ya, kenapa artikel ini muncul? Karena seperti itu. Nah, kemudian kalau saya ingin mengetahui siapa pengarang artikel ini, biasa setelah judul, ini judulnya, judul artikel, Sekolah Islam, Islamic School as Symbol of Indonesia Urban Muslim Identity, ya. Ini nama pengarangnya, terus ini nama jurnalnya yang sebelah kiri. Trans, singkatan dari Trans Regional and National Studies of Southeast Asia. Ya, ini jurnalnya, ya. Jadi ini judul artikelnya, ya. Ini kalau saya klik nama pengarangnya, atau saya ingin mengetahui identitasnya dari mana, saya klik tulisan ini, show author detail. Nah, seperti ini. Ternyata dari Bapak Yanwar pribadi ini, itu dari Departemen of Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, Indonesia. Ini ada corresponding emailnya juga, ya. Kalau memang ada mungkin konsultasi, ya, mungkin ingin menanyakan tip and trick supaya bisa diterbitkan, ini bisa langsung, bisa korespondensi ke email beliau, ya. Nah, kemudian
mungkin saya juga ingin tahu, Bapak Yanwar pribadi ini ada menerbitkan artikel lain tidak di Cambridge Core. Nah, namanya ini berupa hyperlink, ini bisa saya klik. Ya, saya klik. Nah, ternyata ada 3 ya. Ternyata dari Bapak Yanwar pribadi ini ada mengarang artikel di yang tadi Sekolah Islam as Symbol of Indonesia Urban Muslim Identity. Terus ada lagi ini Pop and True Islam in Urbanization. Ini ini buku ya. Ini tulisan ada buku, ini buku ya. Jadi mungkin beliau mungkin salah satu pengarang dari buku ini, The New Century. Nah, kemudian diterbitkan oleh ISTEAS. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Cambridge Unity Press kita juga bekerja sama dengan beberapa societies atau organisasi profesional. Jadi kita jadi mereka itu menaruh buku mereka, e-books mereka atau jurnal mereka di dalam Cambridge Core ini, ya. Itu kenapa ada tulisan seperti ini, published by ISEAS atau ini ISEAS ini adalah asosiasi untuk studi mengenai Asia Tenggara, ya. Nah, kemudian yang ketiga ternyata ini adalah buku lagi, ya. Jadi Bapak Yanwar pribadi ini ada mengarang beberapa buku ternyata yang ada di dalam Cambridge Core ini, ya. Ternyata itu diterbitkan oleh ISEAS juga, ya. Di sini bisa kelihatan. Nah, jadi kalau untuk artikel tandanya itu akses warna hijau ya, Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan mahasiswa. Nah, namun kalau untuk buku gampangnya get access, ya. Memang karena bukunya memang belum dibeli saat ini ya. Nah, kalau ada ketemu seperti ini dan mungkin ini bukunya dibutuhkan, ini bisa diklik. Get access-nya bisa diklik. Nah, ini bisa diklik yang ini, recommend to librarian ya. Jadi ini istilahnya kita ngusulin kepada pustakawannya, kepada ke perpustakaan ya. Nanti dia bisa masukin namanya ya. Ini karena saya sudah login, jadi otomatis muncul nama saya dan email saya ya. Nanti kalau login juga nanti akan muncul namanya. Kemudian ini jangan lupa diklik IAIN Pekalongan ya. Ini tadi masukin namanya, misalnya demo. Oke. Masuk ini diklik jangan lupa ya. Terus ini tulisin pesannya bisa. Misalnya tolong dibeli. Nah, seperti itu. Nah, mungkin nanti juga masukin identitas kita ya. Identitas lengkapnya mungkin dimasukin juga. Misalnya nama, terus dari jurusan apa ya, biar dari pustakawannya tahu siapa yang merekomendasikan buku ini. Nah, ini nanti tinggal diklik send ya. Nanti ada report, nanti kita bisa sampaikan ke perpustakaan. Demikian. Nah, saya kembali ke artikel yang tadi. Nah, seperti ini ya. Nah, ketika kita menemukan artikel seperti ini, ada beberapa feature yang disediakan oleh artikel tersebut. Ya, kalau ini adalah halaman full text-nya, ya. Kalau halaman full text HTML itu lebih interaktif. Kenapa lebih interaktif? Karena di sisi kiri, sebelah kiri ini ada semacam daftar isi dari artikel. Jadi misalnya kalau kita langsung ke bagian tertentu, nah ini bisa langsung masuk ya, atau kita mau langsung ke conclusion atau kesimpulan. Ini tinggal kita klik aja. Ya, langsung. Ya, beda nanti dengan PDF. Kalau PDF nanti kita harus scroll terus ke bawah, ya. Nah, jadi untuk feature lainnya dari artikel, kalau kita ingin menyimpan atau mendownload PDF, ini kita klik Save PDF. Seperti ini. Jadi tinggal saya klik ini, Save PDF, ya. Tinggal diklik aja. Kemudian kalau kita ingin hanya melihat, kita klik View, ya. Kenapa dibedakan? Karena biasanya kalau kita mendownload atau mengunduh, itu biasanya waktunya sedikit lebih panjang dibanding dengan kita melihat saja. Nah, samping itu kita juga bisa simpan ke Dropbox, save to Dropbox atau save to Google Drive. Namun ada syaratnya. Syaratnya kita harus punya akun dulu, ya. Jadi kita harus punya akun dulu di Dropbox atau Google Drive, ya. Ya. Jadi kegunaannya salah satunya adalah ketika kita misalnya mengakses artikel ini dari tempat umum, ya, dari tempat umum, misalnya dari perpustakaan, dari komputer perpustakaan. Misalnya kita tidak bawa flash disk, nah kita bisa simpan di akun Dropbox atau di akun Google Drive kita. Nah, kemudian ada fasilitas lagi namanya share. Nah, share-nya ini ada 2 macam. Ada share konten dan share di sosial media.
yang membedakan adalah ketika kita mengklik share konten, ini kegunaannya adalah ketika kita melakukan kerjasama atau kolaborasi riset dengan rekan kita dari institusi lain, di mana institusinya tidak berlangganan e-jurnal Cambridge, kita bisa membagikan akses full text. Ya, jadi kita bisa bagi akses full text artikel ini ke rekan kita tersebut. Bisa lewat email, bisa lewat PDF. Namun, yang dibagikan itu hanya berupa link saja. Dan link itu harus diklik oleh rekan kita tersebut. Dan ketika rekan kita itu klik link tersebut, beliau atau dia bisa membacanya secara full text HTML. Tapi tidak bisa mendownload PDF-nya. Karena yang berhak atau yang punya hak ya istilahnya tetap yang bisa berhak mendownload itu hanya institusi yang berlangganan ya. Jadi kalau misalnya kita ingin bagi full text artikel di Cambridge, kita gunakan ini fasilitas ini ya, share konten ini. Nah jadi walaupun ini share-nya within PDF dalam bentuk PDF, tetap yang dibagi itu hanya linknya saja. Nah, kemudian kita juga bisa share, misalnya kita share di Facebook. Namun yang di-share ini hanya abstraknya saja atau linknya saja, ya. Jadi itu yang membedakan antara share konten dengan share di sosial media. Nah, kemudian kalau kita memang ingin mengkutip, kita bisa klik ini, cite. Ya, cite atau export citation. Nah, di sini. Ini karena saya pernah ubah jadi Harvard. Ini saya bisa ubah lagi. Misalnya saya atau dari fakultas atau jurusannya mensyaratannya harus menggunakan versi APA ya, American Psychological Association misalnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini. Jadi kita bisa ubah. Jadi kita tinggal gunakan ini aja, send citation formatnya ya. Kita bisa ada beberapa opsi. Kita bisa copy paste, copy paste ya. Atau kita download juga bisa, kita pakai misalnya kita download Word, atau kalau memang kita sudah menggunakan Citation Manager, kita support 4 ini. EasyBib, Mendeley, Waveworks, Zotero. Oke. Nah, ini untuk istilahnya mengkutip ya. Nah, di samping mengutip di artikel ya. Di artikel juga tersedia metrik nih ini. Ya, metrik, ada metriknya ini. Nah, jadi metriknya ini menunjukkan artikel tersebut ada dikutip di Almetrik atau seberapa banyak artikel tersebut sudah dilihat orang sampai saat ini, ya, atau di download ya, atau itu kalau PDF-nya ya, atau abstraknya itu sudah berapa banyak dilihat, ya. Jadi ini ada metriknya, ya. Itulah alasannya kenapa kalau kita ingin membagi misalnya full text artikel, kita gunakan yang tadi share konten, jangan kita share PDF-nya ya. Karena kalau kita share PDF itu akan mempengaruhi dari metrik ini ya. Karena kita juga ada metrik untuk PDF ya. Jadi kalau kalau memang kita di bawah IAIN Pekalongan, kita langsung cari aja artikelnya di Cambridge Core ya. Nah, ini untuk metriknya. Nah, saya akan kembali untuk kegunaan dari akun yang saya buat, personal akun yang kita buat, maksudnya. Ya, saya akan kembali ke pencariannya. Saya akan masuk ke halaman Cambridge Core yang awal. Tadi kita ketikkan pertama kali kita masukkan keyword Islam. Ya, saya klik di luar supaya menghilangkan auto suggestion. Kemudian jangan lupa diklik ini, on this set content I have access to, diklik untuk membatasi ke jurnal yang sudah dilanggan saja. Nah, ini tinggal kita tekan enter atau kaca pembesar. Kita klik. Sudah itu, saya akan mempersempit pencarian di sisi kiri menggunakan define set. Akses, ini sudah otomatis tadi dari awal. Content type, saya batasi artikel. Ya. Kemudian author tidak saya gunakan. Nah, kemudian ini publication date, saya pilih 12 bulan terakhir. Ya, 12 bulan terakhir. Nah, kemudian ini sebenarnya ada kategori lain, misalnya subjek ya. Jadi kita bisa membatasi subjek berdasarkan subjek kita atau disiplin ilmu kita.
Ya, di sini ada. Kalau misalnya subjek atau disiplin ilmu kita belum muncul, kalau ada di sebelah kanannya ada tulisan show more, ini kita masih bisa klik show more-nya. Ya, jadi munculnya jadi lebih banyak subjeknya ya. Tapi kalau sudah ada muncul, kita nggak usah klik. Nah, tadi saya masukin tag atau keyword tambahan Indonesia. Nah, seperti ini ya. Saya masukin, saya pilih Indonesia. Nah, seperti ini ada 6. Nah, hasil ini saya bisa simpan. Seperti ini, di sini. Di sini sebelah kanan ini ada tulisan save set. Yang warna biru ini ada tulisan save set. Ya. Ini karena saya sudah login dulu tadi ya, menggunakan akun personal saya. Ini saya bisa simpan, save set. Nah, seperti itu. Nah, successful save. Untuk ngeceknya gimana? Saya tinggal klik my account saja. Seperti ini. Saya klik my account. Ya. Terus saya periksa di sebelah kiri. Saya cari my search ini. Ya, saya nggak lihat. Nah, seperti ini. Nah, ada di yang pertama ya. Ini karena saya udah beberapa kali simpen ya, ada beberapa yang saya simpen. Nah, ada yang pertama ini. Ini cara menggunakannya bagaimana? Saya tinggal klik ini, lambang kaca pembesar atau tulisan rerun. Ya, ini tulisannya rerun, save set. Saya klik. Nah, langsung muncul ya. Jadi ini kegunaannya untuk mempersingkat waktu kita. Jadi kita nggak perlu mengulang dari awal istilahnya ya. Kita tinggal klik yang sudah kita simpan. Jadi ini sangat berguna bagi kita di mana kesibukan kita itu sangat tinggi saat ini ya. Mungkin ada mengajar, mungkin kuliah atau kegiatan lainnya. Ya, itu salah satu kegunaannya melakukan save set atau membuat akun personal di Cambridge Core. Kegunaan lainnya adalah misalnya saya tadi lagi baca ya, misalnya tadi saya lagi baca, katakan yang jurnal ini, artikel ini maksudnya, yang ini, Displacing Political Islam Indonesia ya. Mungkin ketika saya baca itu saya belum selesai ya, atau mungkin belum sempat saya baca, saya ingin tandai. Nah, kita scroll, ini sudah saya centang, saya scroll ke bawah, ini action post related content, saya klik save to my bookmark ya. Ini ada tulisan save to my bookmark. Jadi ini istilahnya kalau bahasa Indonesia istilahnya kayak pembatas buku ya. Jadi kalau kita bagi yang suka baca buku kan kita biasanya punya pembatas buku. Nah, itu istilahnya. Untuk penanda save to my bookmark. Nah, ini bookmark successfully added. Ngeceknya bagaimana? Saya klik lagi my account. Ya, saya klik my account, terus saya buka sebelah kiri. Ya, saya cari my bookmark. Nah, seperti ini. My bookmark. Di mana? Di sini ada yang pertama. Ya. Di sini. Jadi saya bisa baca lagi. Jadi saya nggak perlu catat-catat. Jadi saya langsung cek aja artikel yang sedang saya baca itu di sini, di my bookmark. Kalau sudah tidak diperlukan, kita tinggal remove saja, ya. Nah, kemudian salah satu lagi kegunaannya adalah saya bisa create alert, ya. Misalnya saya fanatik atau saya hobi ke salah satu jurnal, ya. Ini saya coba buka salah satu jurnal, misalnya jurnalnya itu ASEAN Journal of Law. Ini karena saya tahu aja ya jurnalnya. Kalau tidak tahu mungkin nanti kita bisa lihat Law and Society. Adakah? Di sini ada ASEAN Journal of Law and Society. Nah, katakan kita fanatik atau sangat suka sekali dengan jurnal ini ya. Nah, kita bisa mendapatkan informasi terbaru dari jurnal ini, nanti langsung masuk ke email kita, ke inbox kita. Caranya ini ketika kita berada di homepage-nya, ini ada lambang lonceng ini. Ini kita klik. Ini kita klik seperti itu. Nah, nanti biasanya akan muncul successful juga ya. Nah, terus kita tinggal cek di my account kita. My account kita klik lagi. Kemudian kita lihat di my alert ya, my alert. Nah, seperti ini. Ada ini ada ASEAN Journal of Law and Society ya. Ini kalau kita ingin mendapatkan emailnya, kita bisa atur emailnya ya. Bisa mingguan, bisa setiap hari, bisa monthly atau never, tidak lagi. Atau kalau memang tidak
tidak suka lagi ya kita tinggal remove saja. Nah itu beberapa keunggulan kalau kita bikin akun personal di Cambridge. Nah, saya akan kembali ke halaman awal Cambridge Core. Saya tinggal klik Cambridge Core. Nah, di samping itu saya juga bisa download ya beberapa artikel sekaligus ya. Misalnya saya ketikkan keyword misalnya keyword apa ya? Misalnya stunting ya. Ya. Ini sedang hangat-hangatnya juga masalah stunting di Indonesia. Atau jangan stunting ya. Kita coba contoh kita coba yang lain misalnya manajemen. Ya, manajemen. Ini secara general saja. Jangan lupa diklik only search content I have access to. Nah, ini kemudian centang ini, maksudnya diklik kaca pembesar. Ya, mungkin nanti kita akan batasi di artikel di sini, content type. Ya, kemudian kita mungkin batasi 12 bulan atau lebih terbaru lagi, katakan last 3 month, 3 bulan terakhir. Ya, 3 bulan terakhir. Terus saya batasi berdasarkan subjeknya. Saya mungkin berdasarkan subjek apa ya, education katakan ya, education ya di sini. Nah, Cambridge Core menyediakan fasilitas untuk mendownload beberapa artikel sekaligus ya, seperti ini. Misalnya ini saya centang 3 artikel ini saya ingin download. Saya scroll ke bawah di sini. Oops. Sebentar, scroll. Nah, ini download PDF. Seperti ini, saya klik. Nah, you are about to download 3 PDF artikel sekaligus. Jadi tinggal klik di confirm aja, ya. Jadi itu fasilitas yang kita sediakan di Cambridge Core. Setelah itu, saya akan browse by subject, ya, untuk melihat subjek-subjek apa saja yang ada di Cambridge Core. Nah, ini subjek-subjek yang ada di Cambridge Core ya. Nah, perlu saya tekankan lagi, saya ingatkan lagi juga, yang dilanggan saat ini adalah untuk subjek-subjek humaniora dan social science ya. Nah, ini saya akan buka salah satunya misalnya area study. Area study ini saya buka. Ya. Nah, ketika saya buka subjeknya, itu akan langsung masuk di bawah nama-nama jurnalnya ya, di sini. Explore Area Study Journal. Jadi ini nama-nama jurnal ya. Nah, kalau masih ada tulisan soal, ini bisa saya klik. Nah, jadi munculnya lebih banyak lagi. Misalnya saya buka salah satu jurnal ya, misalnya saya tahu ada jurnal sebentar, ada mengenai satu jurnal yang saya ingin tunjukkan, International Middle East, International, oh ya ini Arabic Science and Philosophy ini, ya Arabic Science and Philosophy. Jadi kalau Cambridge sendiri ini jurnal kita ini mencakup global seluruh dunia. Jadi tidak hanya dari jadi kita kerjasama nggak hanya dari institusi katakan di Eropa saja. Tapi kita juga kerjasama dengan institusi di Asia, Afrika bahkan. Nah seperti ini. Nah ini salah satu jurnalnya. Ya mungkin akan bagi rekan-rekan dosen maupun dari rekan-rekan mahasiswa di IAIN Pekalongan yang akan tertarik untuk jurnal nih, ya seperti ini subjeknya. Nah, ini bisa lihat lagi beberapa jurnal lainnya. Ya, di sini kita tinggal lihat soal, ya seperti ini. Namun yang paling penting adalah ketika kita melakukan penelusuran, ya ini jangan lupa dicentang ya. Jadi kalau kita sudah masukin keywordnya, misalnya Islam atau yang lainnya, ya ini jangan lupa dicentang. Ini gunanya untuk membatasi pencarian kita supaya kita mendapatkan hasil yang full text saja. Ya, demikian. Nah, terus yang satu lagi yang ingin saya tunjukkan juga adalah kita punya semacam resources buat author ya. Baik itu author buku ataupun author artikel di sini. Di bawah kolom pencarian ini ada tulisan author. Nah, ini author ya. Jadi mungkin ada yang ingin nanti menerbitkan buku di Cambridge ya, di sini ada informasi yang diperlukan ya, atau mungkin terbitin artikel, submit artikel maksudnya. Nah di sini ada untuk jurnal, di sini ada informasi yang diberikan. Ini sebenarnya informasi yang kita rangkum ini
ya tidak hanya berlaku di Cambridge saja, tapi bisa berlaku juga di internasional jurnal lainnya, ya. Namun kalau ingin lebih spesifik di Cambridge, nah ini misalnya ini ya. Jadi guideline ini kita rangkum buat kita tidak hanya ingin mengirim artikel ke jurnal di Cambridge, tapi buat ke jurnal internasional. Namun ketika kita memang ingin istilahnya mengirimkan artikel ke jurnal di Cambridge, kita wajib melihat ke homepage dari masing-masing jurnal tersebut. Seperti ini misalnya, area studies. Tadi saya buka yang Arabic Science Philosophy, ya. Saya harus masuk ke homepage-nya. Kalau memang yang saya tujukan jurnal di Cambridge, ya. Tapi yang author tadi juga perlu dibaca juga, ya, karena itu merupakan author resources, maksudnya yang berlaku secara internasional. Ini di information, ya, saya ulangi lagi, klik di information ini, kemudian cari instruction for author, ya, seperti ini. Instruction for author. Nah, ini guideline-nya, ya. Dari ada panduan dalam bikin abstrak, ada panduan dalam melampirkan misalnya tabel grafik, ya, ada panduan panjang artikelnya harus berapa. Nah, itu semuanya ada di situ, di homepage dari masing-masing jurnal, ya. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 11. Ini mungkin saya stop dulu share-nya. Saya akan buka tanya jawab. Saya kembalikan lagi ke moderatornya, Pak Yogi. Baik, terima kasih Pak Jona. Ini menarik sekali sebenarnya, banyak hal ya, karena kayaknya dari sekian banyak tampilan itu belum tereksplor semua gitu ya. Jadi memang kita butuh waktu untuk belajar lagi lah gitu ya, untuk kemudian menseriusi ini. Tapi ya, pada kesempatan kali ini monggo dibuka kesempatan untuk sesi tanya jawab ya, bagi terutama yang gabung dari Zoom gitu kan. Kalau ingin menanyakan monggo bisa langsung bertanya gitu kan, mau pakai raise hand monggo atau langsung bertanya silakan, atau nanti lewat kolom chat juga silakan. Kami persilakan kalau memang ada di sini, ada beberapa dosen-dosen, ada Ibu Ketua LPM juga, dan mahasiswa ya. Jadi monggo sudah beragam di sini untuk bisa bertanya kalau ingin bertanya. Monggo, kami persilakan siapa yang mau mulai dulu. Bu Kapus mungkin, monggo. Ya, Pak Jona bisa tanya ya, Pak? Ya, silakan Bu. Pak, tadi kalau kelebihan ketika pakai My Akun itu kalau kita tidak berlangganan, apakah My Akun itu masih bisa dipakai? Yang pertama. Yang kedua, tentang akses ini tadi, ketika kita sudah menyimpan di My Akun itu, ketika suatu saat misal kita tidak berlangganan itu masih bisa diakses atau tidak. Untuk pertanyaan saya pertama itu aja dulu Pak, nanti kasih kesempatan yang lain dulu. Terima kasih. Ini langsung saya jawab Pak Yogi. Oh, monggo, langsung aja Pak. Baik, terima kasih Bu Junaidi. Jadi kalau untuk akunnya itu Bu sebenarnya bersifat free Bu. Jadi tidak tergantung kita langganan atau tidak. Namun ada namunnya Bu. Kalau memang tidak langgan, nanti kita nggak bisa baca full tag-nya Bu. Kalau kita klik ini Bu, misalnya kita ada simpan save search, dan tadi save search-nya itu akan selamanya ada di akun kita Bu. Tapi ketika institusi kita tidak berlangganan, paling kita hanya bisa baca abstraknya saja Bu. Ya. Jadi semuanya, baik itu save search, alert, atau bookmark itu tetap ada Bu di akun Ibu Bu. Tapi kalau tidak langganan ya paling kita tidak bisa buka full tag-nya saja. Demikian Ibu. Terima kasih. Monggo yang lain. Monggo yang lain kalau ingin bertanya. Monggo Bu Tri. Monggo, kami persilakan. Baik. Terima kasih Bapak. Mohon maaf, saya tadi tidak mengikuti dari awal. Cuman begini, kalau di dalam aplikasi di Play Store itu kan ada researchers, ya, researchers itu. Nah, saya sudah follow di Cambridge seperti itu. Apakah saya bisa download full text juga, Pak? Itu tentang misalnya kalau tidak biasanya kalau saya melihat
jurnal-jurnal kan pakai Simago Jurnal Ranking itu, kemudian nanti saya masuk begitu, kemudian saya download begitu. Nah, kalau misalnya pakai Simago itu bisa enggak Pak itu. Terus yang kedua, saya tadi sampaikan saya punya akun di Researchers, cuman memang baru dan saya sudah follow itu, kemudian sudah ada tampilan riset-riset dari seluruh yang saya follow itu gitu. Nah, apakah sama gitu maksud saya ketika saya menggunakan researcher itu atau dengan akun yang tadi Bapak sampaikan begitu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ibu Tri. Saya langsung jawab ya Pak Yogi ya. Iya Bu. Jadi kalau Cambridge Bu, kita memang hanya menaruh jurnal-jurnal yang diterbitkan Cambridge dan beberapa jurnal yang memang kita kerjasama Bu dengan societies. Tadi misalnya dari societies trans tadi ya. Nah, kalau Ibu masuk dari Simago, Simago itu kan mungkin mereferensi berbagai jurnal dari berbagai penerbit Bu. Ya, jadi kalau Ibu masuk dari antara itu masuk dari Simago atau researcher, itu mungkin nggak selalu bisa mendapatkan full tag-nya Bu, karena itu dari berbagai penerbit Bu. Jadi jadi saya sarankan Ibu masuk ke Cambridge Score aja Bu. Masuk lewat ya. Ini mungkin bisa saya demokan Pak secara singkat Pak cara mendownload artikelnya Pak buat Ibu Tri. Ya, Pak. Ya baik Pak. Ini Bu Tri saya share lagi Bu ya. Ya misalnya. Ini saya buka halaman Cambridge Score-nya, ya. Saya misalnya di sini, Bu. Nah, misalnya Ibu cari katakan yang tadi saya ketikkan, Bu, misalnya mengenai Islam, Bu. Ya. Islam, keyword-nya. Terus ini ada ini, Bu, tulisan only set content I have access to, Bu. Ini wajib di ini, Bu, dicentang, Bu. Ya. Ini supaya kita dapatnya full tag-nya saja. Ya. Kemudian tinggal ditekan enter atau diklik ini, Bu. Kaca pembesar ini diklik, ya, diklik aja, ya. Nah, seperti ini Bu. Nah, kalau yang Ibu memang cari artikel, Ibu perlu batasi lagi Bu di sini. Di sini artikel Bu ada, artikel sini ada, ya. Kalau ini 3.000-an kan mungkin masih banyak ya Bu, masih banyak. Ya, Ibu bisa batasi Bu sini Bu. Ya, misalnya mengenai subjek apa Bu, terserah Ibu Bu sini. Ini ada batasan. Bidang apa Bu? Antropologi. Antropologi ya, ini kita klik Bu. Nah seperti ini Bu. Nah kalau sudah gini Bu, Ibu misalnya ada tertarik dengan ini Bu, ya. Ibu tinggal klik ini aja Bu, PDF atau HTML-nya Bu. Ya, ini PDF. Iya, full tag-nya Bu. Ya, jadi kalau Ibu ingin download, Ibu klik ini Bu, PDF. Ini Ibu bisa klik PDF-nya Bu langsung. Seperti ini Bu. Jadi, ya ini udah full tag-nya Bu. Ibu tinggal download aja Bu. Nah, atau Ibu klik aja Bu ini Bu. Judul artikelnya ini diklik. Ya. Nah, di sini juga bisa Ibu. Di sini ada Bu tulisannya kalau Ibu ingin download Bu. Ya, save PDF. Pilih yang pertama Bu. Ini. Ini Bu ya, saya klik. Ya. Mohon maaf Pak, itu kan ada sheet ini ya. Kita mau Pak. Ya, ini bisa diklik Bu. Nah, ya. Ini formatnya ini APA Bu. Tapi kalau misalnya Ibu ingin ubah, klik ini Bu. Ini Ibu bisa ubah. Misalnya Ibu ingin ubah ke Harvard. Seperti itu Bu. Nah, ya. Nah, ini Ibu kalau pakai Citation Manager, Ibu ada ini Bu. Support ini Bu. Isi BIP, Mendeley, Repop, Zotero. Ya. Support Bu. Ya. Demikian itu langsung masuk ke itu ya Pak, manajemen resource-nya ya Pak. Seharusnya sih masuk sih Bu. Saya juga belum pernah pakai sih Bu, karena memang saya tidak pernah menggunakan Bu memang Bu. Belajarnya pagi kan bebas ya mau kelas manapun ya. Ya seharusnya Bu, seharusnya masuk Bu. Ya nanti kalau misalnya kan nanti bisa kontak saya lagi Bu. Ya, terima kasih Pak. Ya Bu. Monggo, yang lain kalau memang ada pertanyaan lagi, Mbak Farah, silakan. Ya Pak, saya izin bertanya, saya sudah coba untuk
login dengan menggunakan email institut dan sudah mendapatkan reply activation emailnya, tapi ketika saya klik masih ada masalah. Jadi ada notifikasi this activation link is not valid. Try to resend the activation email. Seperti itu terus, Pak. Apakah bisa dibantu? Terima kasih. Baik, bisa dikirimkan emailnya ke saya, mungkin lewat kolom chat ini. Nanti saya akan coba cek dengan Ibu Farah ya. Iya, nanti mungkin bisa dikirimkan saja emailnya, nanti akan saya cek. Tapi kalau coba login memang tidak bisa ya. Kalau dicoba login. Ya, Pak. Ya, kalau dicoba login bisa atau tidak. Kalau memang tidak bisa, nanti kasih aja emailnya ke saya, nanti akan saya cek. Begitu Mbak Farah ya, sementara. Mengingatkan buat yang hadir, monggo untuk bisa juga diisi daftar hadirnya ya untuk kesempatan kali ini. Masih kami buka paling tidak sampai 11.30 kalau memang masih ada pertanyaan yang menggantung buat yang hadir terutama di kolom webinar kali ini. Zoom. Monggo kalau ada. Kalau enggak saya coba nanya dulu Pak. Saya belum cek, saya belum cek langsung sih gitu. Cuman tadi kalau saya perhatikan alur kerjanya itu kan dia juga Cambridge Core ini juga mewadahi beranda jurnal-jurnal tertentu Pak ya. Apakah kemudian gini Pak, apakah kemudian ketika saya mengakses beranda jurnal tersebut langsung ke laman jurnalnya atau tidak lewat Cambridge Core itu akan ada persamaan atau perbedaan nggak Pak? Salah satunya mungkin seperti ini Pak, apakah ketika saya mengakses laman jurnalnya langsung ke website jurnalnya tidak lewat Cambridge Core gitu, apakah ketika mengakses artikelnya itu berbayar gitu? Ketika Cambridge Core tidak, termasuk juga nanti submitnya Pak, apakah ada perbedaan seperti itu atau tidak Pak? Terima kasih, paling itu dulu Pak, karena belum cek tadi. Penasaran cek, cuman belum sempat dan utak-atik dari tadi. Monggo. Ya, terima kasih Pak Yogi. Ya, kalau mengaksesnya langsung ya Pak ya, kemungkinan besar iya nanti ya Bapak harus diminta membayar atau melanggan Pak, kalau memang Bapak mengaksesnya ke jurnal langsung Pak. Karena memang kita ada semacam agreement juga Pak dengan society tersebut. Jadi ketika mereka menaruh konten mereka itu di Cambridge Core, ya berarti customer kita bisa mengakses jurnal mereka Pak lewat Cambridge Core. Demikian Pak. Dan kalau untuk dari segi mengirimkan artikel, itu pada prinsipnya sih sama saja sih Pak. Baik mencari informasinya ke websitenya langsung, atau memang melalui homepage tadi Pak, homepage di Cambridge Core Pak. Karena untuk diterima atau tidaknya, itu akan tergantung dari masing-masing jurnal tersebut Pak, atau masing-masing editor jurnal tersebut Pak. Jadi tidak ditentukan oleh Cambridge. Karena itu Cambridge itu ibarat semacam yang menaunginya saja Pak. Jadi keputusan diterima atau tidaknya tetap tergantung dari jurnal masing-masing Pak. Ini yang untuk menjamin kualitas dan independensi dari masing-masing jurnal yang ada di Cambridge Core Pak. Baik, jadi kemungkinan besar misal kayak tadi Journal of Global History Pak ya, itu karena bidang saya juga sejarah gitu. Oh, oke Pak. Ketika saya mengakses dari Cambridge sama langsung ke Global History mungkin secara akses bisa beda Pak ya, tapi kalau secara submit lebih baik ke website langsung Pak ya, seperti itu, karena memang lebih menjamin independensi ya Pak ya. Iya Pak, jadi kalau untuk yang tadi Bapak bilang Journal of Global History itu Pak, ya memang ada kemungkinan Bapak kalau mengakses ke jurnal mereka-nya, website mereka-nya langsung itu akan diminta bayar, karena istilahnya Bapak tidak dikenali gitu Pak. Tapi kalau Bapak mengaksesnya lewat Cambridge Core, institusi IAIN Pekalongan itu sudah dikenali di Cambridge, jadi dikasih aksesnya gitu Pak. Dan untuk prosedurnya sama saja, Bapak kalau membacanya itu instruction for author-nya tadi Pak di website Cambridge Core, ataupun dengan mengakses langsung ke website itu, informasinya itu seharusnya sama saja sih Pak. Baik, terima kasih Pak. Monggo ya, yang lain kalau ada, kami persilakan. Atau cukup? Monggo,
Kalau memang Pak Juna, satu lagi Pak. Ya, silakan Ibu. Itu di Cambridge itu juga ada beberapa yang OA ya Pak ya. Itu kalau OA itu semua artikel pada satu, misalnya jurnal literasi apa itu keseluruhannya OA atau hanya artikel tertentu aja Pak biasanya Pak? Oh, ya baik Bu. Jadi begini Bu, kalau di Cambridge itu Bu, sebenarnya kita ada mengenal 3 kategori jurnal Bu. Yang pertama, jurnal yang berbayar dan sama sekali tidak ada open access artikelnya Bu. Yang kedua, jurnal Gold Open Access. Kalau di situ ditulis Gold Open Access, itu berarti semua artikel dalam jurnal tersebut open access Bu. Ya. Dan yang ketiga adalah hybrid Bu. Nah, hybrid ini adalah masih jurnal berbayar, namun mereka menerima open access artikel. Tulisannya biasanya content open access. Nah, itu biasanya jurnal hybrid Bu. Ya, jadi mungkin juga tambahan. Jadi kalau kita ingin mengirimkan artikel ke jurnal di Cambridge, kita harus lihat dulu itu jurnal yang seperti apa, ya. Karena kalau yang jurnal yang berbayar, kalau yang saya maksud berbayar adalah ketika kita ingin membaca, kita harus melanggan dulu. Itu jurnal berbayar. Nah, ketika kita mensubmit artikel ke jurnal yang berbayar ini, biasanya setelah proses seleksi editor, terus proses seleksi peer review, itu kita tidak akan dimintai bayaran, atau istilah kita itu APC, Article Processing Charge. Kita nggak perlu bayar APC kalau di jurnal yang berbayar. Namun kalau kita terbitkan artikel misalnya di jurnal Gold Open Access, jurnal yang semuanya open access, itu biasanya setelah kita melalui proses peer review, kita akan diminta bayaran atau biaya APC-nya. Nah, kemudian ada satu lagi jurnal yang hybrid tadi. Nah, kalau di jurnal hybrid ini, jurnal yang berbayar ini, tapi menerima open access artikel, kita biasanya akan dikasih pilihan. Kita ingin menerbitkan artikel kita sebagai open access artikel atau tidak. Kalau tidak open access berarti kita tidak perlu bayar. Tapi kalau kita ingin menerbitkan sebagai open access, nanti kita akan diminta bayaran setelah proses peer review. Demikian Ibu Junaidi. Terima kasih Pak. Berarti tadi kalau misalnya kita mau menerbitkan artikel kita ke yang OA itu malah kita harus membayar untuk setelah review-nya Pak ya. Dan kalau itu jurnal berbayar malah itu sudah ditanggung dari penerbitnya gitu ya Pak ya. Iya, benar Bu. Ya, itu ditanggung dari biaya langganan jurnal tersebut sih Bu. Ya, tapi kalau yang open access kan kita membacanya nggak perlu membayar Bu. Jadi ya itu Bu, pendapatannya atau apa istilahnya biaya yang diperlukan itu diambil dari APC tadi Bu. Artikel processing charge Pak. Bu. Ya, terima kasih Pak. Baik, menarik sebenarnya masih ada beberapa hal lagi, namun ya kita dibatasi waktu gitu kan, karena sudah menjelang 11.30, mungkin dicukupkan dulu ya sekali lagi buat para peserta yang hadir di sini untuk kemudian bisa mengisi daftar hadir terlebih dahulu ya. Yang mudah-mudahan nanti ke depan perpustakaan IAIN Pekalongan juga masih bisa mewadahi ya untuk kemudian mengakses Cambridge Score ini. Menarik sebenarnya, ada banyak hal-hal menarik teknis terutama bagi dosen gitu kan, terutama mahasiswa juga perlu rasanya untuk semakin memperluas bacaan ya, tingkat literasinya ke depan. Mungkin demikian sebelum kita tutup sama-sama, mungkin sedikit closing statement lah ya, kalau boleh closing statement dari Pak Jona dan juga nanti Pak Yusri, harapan bagi kami di Perpustakaan IAIN seperti apa. Kami persilakan, mungkin tidak lama 1-2 menit saja. Monggo ke Pak Jona dulu. Ya, baik, terima kasih Pak Yogi. Jadi untuk akses e-journal Cambridge Score ini yang sudah dilanggan oleh Perpustakaan IAIN Pekalongan tahun ini, itu berisi sekitar 260 jurnal lebih untuk bidang-bidang humaniora dan social science. Nah, untuk aksesnya sendiri ini sudah bisa digunakan langsung tanpa login di saat kita berada di kampus, menggunakan internet kampus. Namun kalau harus berada dari luar kampus, kita juga menyediakan akun remote aksesnya. Nanti bisa menghubungi pihak perpustakaan, dan kami minta juga akun remote aksesnya itu jangan disebarluaskan di sosial media ya, atau dikasih sembarangan orang ya, karena yang membayar langganan ini adalah IAIN Pekalongan ya.
dan itu berasal dari uang kuliah yang dibayar oleh mahasiswanya juga ya. Jadi sebisa mungkin dimanfaatkan oleh Civitas Akademika IAIN Pekalongan saja, dan semoga ini bisa mendorong autor-autor lain ya dari IAIN Pekalongan. Tadi seperti dilihat, kita juga sudah ada autor dari beberapa autor dari Indonesia, diantaranya dari UIN Banten kalau tidak salah tadi ya. Jadi kita harapin ini dengan banyak membaca artikel di Jurnal di Cambridge akan semakin termotivasi untuk mengirimkan artikel ke Jurnal di Cambridge. Demikian Pak Yogi. Baik, terima kasih banyak Pak Jona. Mungkin Pak Yusri ada yang mau disampaikan sebagai closing statement? Ya, terima kasih Pak Yogi. Juga untuk Pak Jona untuk pemateriannya. Maaf tadi sempat ditinggal. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk semua rekan, mahasiswa, dosen, dan kedepannya bisa terus bekerja sama untuk IAIN Pekalongan. Jadi dari saya hanya itu aja Pak, sebenarnya cukup. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Semoga bisa bertambah lagi untuk koleksi-koleksi bukunya nanti dan jurnalnya. Terima kasih Bu Junaiti, Pak Yogi, dan Pak Jona, juga rekan-rekan semuanya. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Yusri ya, sudah jadi tuan rumah ya. Jadi kali ini apa namanya host, sebenarnya hostnya itu Pak Yusri gitu kan, karena memang apa namanya zoomnya dari pihak Pak Yusri gitu kan. Kami ucapkan terima kasih ya sudah merepotkan sedikit banyak ya. Sekali lagi kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir, baik luring ataupun daring ya, pada kesempatan kali ini terutama yang daring. Yang mudah-mudahan tetap bisa dioptimalkan ya apa yang sudah tadi kata Pak Jona ya, kita sama-sama sudah melanggan menggunakan uang negara gitu kan, dan mudah-mudahan ini bisa dioptimalkan untuk kepentingan Civitas Akademika. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tanpa berpanjang lebar. Mari kita tutup sama-sama, menginjak agenda terakhir. Kita tutup sama-sama acara kita pada kesempatan kali ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih untuk seluruh peserta yang hadir. Kita tutup bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yogi. Ya, terima kasih Bu Junaiti. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih.